Sudah, sudah terlihat teman-teman? نعم خلاص. Sudah, sudah. Baik, izin Ustadz mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata pelajaran ilmu leksikografi Dr. Muhammad Kamal bin Abdul Hakim MA. Kemudian yang kami banggakan teman-teman kelas perjuangan Magister Pendidikan Bahasa Arab. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa sehingga pada malam hari ini kita masih dikumpulkan kembali dalam perkuliahan sesi kelima dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang insya Allah akan diberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya Abi Ansari yang akan berperan sebagai moderator dalam topik diskusi pada malam hari ini, yakni dengan judul Kamus Bahasa Arab Klasik dan Modern dengan 3 subtema. Yang pertama, Kamus Bahasa Arab Klasik dan Modern dengan perbedaan penyusunannya, kemudian tokoh-tokoh Kamus Bahasa Arab Klasik, dan yang terakhir yakni adalah tokoh-tokoh Kamus Bahasa Arab Modern. Sebelumnya yang akan selaku menjelaskan materi yakni adalah teman sekelompok saya, saudara Akh Muhammad Ihsan, yang akan menjelaskan materi terkait dengan Kamus Bahasa Arab Klasik dan Modern. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Akhi Muhammad Ihsan untuk menjelaskan materi tersebut. Kepadanya kami silakan. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang mukadimah, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan. Dalam hal ini, kami akan menyampaikan materi tentang kamus klasik dan modern bahasa Arab, serta perbedaan penyusunannya, terus serta kita mengenal tokoh-tokoh dari kamus klasik dan kamus modern dari bahasa Arab itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu mengenal kamus klasik dan kamus modern. Di dalam materi yang kami sampaikan hal ini yaitu kamus klasik adalah kamus yang disusun oleh para ulama dan ahli bahasa Arab pada periode klasik abad kedua hingga abad ke-8 Hijriah dengan tujuan utama untuk menjaga bahasa Arab itu sendiri dari kesalahan, memahami Al-Quran, hadis, serta karya sastra-sastra Arab kuno. Terus kemudian dengan metode penyusunan yang masih sangat dipengaruhi oleh tradisi linguistik Arab kuno. Terus kemudian sehingga pengguna perlu memahami bentuk dasar kata. Terus menurut salah satu ahli, kamus klasik lebih menekankan pada dokumentasi bahasa, mencatat kosakata yang muncul dari syair-syair jahiliyah, Al-Quran dan hadis sehingga berfungsi sebagai sumber otentik bahasa Arab pada masa awal. Dan ada beberapa contoh kitab, next slide-nya itu ada beberapa contoh tampak kitab yang dari bentuk kamus klasik, yaitu ada kitab Al-Ain, Lisan Al-Arab, kemudian Tahdzib Al-Lughah. Itu ada beberapa tampak contoh, tampak depannya ya sahabat-sahabat, tampak depan dari contoh kamus-kamus klasik. Dan untuk isi dan metode kamusnya juga di dalamnya itu adalah
masih dalam berbentuk kata atau kalimat yang sudah disusun rapi, bukan yang dalam berbentuk huruf abjad. Itu yang di dalam kamus klasik. Terus kemudian next slide-nya. Nah, ada perlu sedikit penambahan dari saya. Tujuan kamus klasik itu tadi adalah menjadi rujukan dan tambahan bagi ulama ketika menemukan bahasa baru dan itu tidak ada di dalam kamus bahasa Arab. Dan itu salah satu tujuannya dari kamus klasik itu tadi. Terus kemudian ada beberapa problem yang di dalam kamus klasik itu adalah sistem pencariannya rumit. Karena berbasis akar kata. Contoh yang ada di dalam bahasa Arab kamus klasik itu adalah mustaghfiruna. Nah, untuk metode pencariannya di kamus klasik itu adalah kita harus mencari akar katanya. Contoh ghafaro, itu akar katanya. Maka ketika kita mencari mustaghfiruna itu tidak akan muncul atau tidak akan ketemu di kamus klasik itu, tapi kita harus mencari dari akar katanya. Dengan berbagai macam metode penyusunan, bahasa penjelasan yang sulit dan kurang sesuai konteks modern. Karena kamus-kamus klasik itu tidak relevan lagi untuk zaman kontemporer sekarang. Terus untuk selanjutnya yaitu adalah kamus modern. Kamus modern adalah kamus yang disusun pada era kontemporer abad ke-19 hingga sekarang. Dengan metode penyusunan yang lebih sistematis, praktis, dan mengacu pada perkembangan linguistik modern. Kamus modern mengutamakan akses bagi pembaca dengan penyusunan alfabetis murni dan tidak hanya fokus pada akar kata. Itu tadi yang saya sampaikan perbedaannya. Nah, untuk kamus klasik itu adalah bukan huruf alfabetnya atau huruf hijaiyahnya dari alif, ba, ta, dan seterusnya. Dari huruf A, B, C, dan seterusnya. Tapi untuk kamus modern itu sudah tersusun dan tersistematis seperti itu. Dimulai dari huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Dimulai dari huruf A, B, C, dan seterusnya. Jadi kita bisa mulai mencari makna atau mencari kosakata yang dengan awalan hurufnya seperti itu. Nah, terus next ada beberapa tampak kamus dari kamus modern itu sendiri. Itu ada beberapa itu. Ada Al-Mu'jam Al-Wasid, terus ada satu lagi, ada kamus modern yang Arabic English Dictionary. Yang satunya, kelihatan saya. Oke, lanjut next. Nah, itu ada beberapa tampak kamus modernnya. Nah, dan ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, tidak hanya menampilkan asal kata, tapi juga mencakup makna kontekstual dan istilah kontemporer. Contoh, politik, sains, teknologi, dan lain sebagainya itu sudah ada di kosakata yang berbentuk atau berbau makna yang seperti itu sudah ada di kamus-kamus modern. Itu untuk yang kelebihan atau keunggulan dari kamus-kamus modern. Nah, yang lebih enaknya lagi itu adalah tujuan kamus modern bahasa Arab yaitu mempermudah pembelajaran bahasa Arab dan menjawab kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempermudah bagi pelajar yang non Arab dengan menghafal huruf alfabet atau huruf hijaiyah atau huruf ini kita sudah bisa mengetahui untuk mencari kosakata yang ingin kita ketahui. Itu kelebihan dari kamus modern. Terus kita masuk ke pembahasan perbedaan penyusunannya. Nah, itu ada beberapa tabel yang bisa sahabat-sahabat lihat. Dari beberapa pendapat ahli, ada yang memang sudah merangkai dari definisi perbedaan itu. Contoh dari Ahmad Mukhtar Umar. Kamus klasik itu adalah berdasarkan akar kata atau makhraj huruf, sedangkan kamus modern berdasarkan alfabetis murni. Tadi sudah saya sampaikan, itu ada perbedaannya. Itu ada dari beberapa contoh dari menurut ahli juga tertera di tabel tersebut. Teman-teman bisa baca di PowerPoint atau juga di makalah yang sudah kita share di grup. Itu untuk perbedaan dan penyusunannya.
Terus kemudian kita next lanjut ke pembahasan untuk mengenal tokoh-tokoh kamus klasik. Ini contoh salah satu, ada yang beberapa contoh yang saya masukkan ke dalam makalah ini. Itu adalah satu, Al-Khalil Ibnu Muhammad Al-Farhidi. Nah, untuk karya utamanya itu adalah Kitab Al-Ain, dianggap sebagai kamus pertama dalam bahasa Arab. Metode penyusunannya berdasarkan makhraj huruf dari tenggorokan sampai bibir, bukan urutan alfabetis. Terus kemudian ada tokoh lagi, Ibnu Duraid, karya utama Jamhar Al-Lughah. Metode penyusunannya mulai menggunakan huruf hijaiyah meski masih berlandaskan akar kata. Begitu. Terus kemudian ada Al-Azhari, karya utamanya Tahdhib Al-Lughah. Metode penyusunannya sama seperti tadi, sistem akar kata dilengkapi dengan penjelasan makna melalui contoh dari syair, hadis, dan Al-Quran. Terus kemudian ada Ibnu Paris, karya utamanya Maqayis Al-Lughah. Metode penyusunannya berdasarkan kata sama seperti yang sebelumnya, dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya, dengan analisis makna inti atau makna asli yang melahirkan berbagai turunan. Terus kemudian ada next lagi, Al-Jauhari, teman-teman. Ada Al-Jauhari dengan nama lengkap Abu Nasr Ismail Ibnu Hamad Al-Jauhari, dengan latar belakang berasal dari Arab, wafat di Nisapur, dengan karya kamusnya adalah Asyirah Fi Al-Lughah. Terus untuk metode kamusnya adalah kita dudukkan berdasarkan huruf terakhir dari akar kata. Itu untuk metode penyusunan kamusnya. Kontribusinya adalah salah satu kamus paling berpengaruh, menjadi rujukan utama bagi kamus-kamus setelahnya seperti Lisan Al-Arab. Oke, itu untuk beberapa tokoh dari tokoh-tokoh kamus klasik bahasa Arab. Mungkin akan dilanjutkan oleh sahabat Abi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Ihsan. Kemudian selanjutnya mengenai tokoh-tokoh kamus modern. Yang pertama ada Ibrahim Mustafa, Ahmad Hasan Al-Zayyad, Muhammad Abdul Al-Qadir, dan Muhammad Ali Al-Najjar. Keempat tokoh ini adalah anggota dari penyusun kamus dari ilmu Al-Lughah Al-Arabiyah, Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah di Kairo, Mesir. Salah satu karya mereka yakni adalah penyusunan Al-Mu'jamul Wasit, yang menyajikan kamus modern ini menyajikan yang sederhana dan praktis. Kemudian yang kedua dapat memadukan klasik dan modern. Kemudian yang ketiga menggunakan metodologi modern, yang dimana kamus ini mudah dipahami oleh pelajar dan peneliti. Berbeda dengan kamus-kamus klasik seperti Al-Ain, karya Al-Faridi, atau Lisanul Arab, karya Ibnu Mazur. Ya, cenderung kompleks. Kemudian memadukan klasik dan modern, karena tetap mempertahankan akarnya, akan tetapi juga menyertakan istilah-istilah baru yang berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian penyusunannya diatur secara alfabetis berdasarkan huruf awal, sehingga lebih mudah ditelusuri dibanding metode tradisional yang sering menggunakan akar kata. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah Dr. Ahmad Mukhtar Umar. Karyanya yang terkenal adalah Al-Mu'jam Al-Arabiyah Al-Mu'asir. Kemudian kontribusi pentingnya dari adanya Al-Mu'jam Al-Arabi Al-Mu'asir yakni adalah yang pertama pendekatan linguistik modern, kemudian pemanfaatan teknologi komputer, kemudian memuat kosakata kontemporer, dan terakhir relevansi global. Kemudian yang ketiga yakni dari Wajidi Rizki Ghali. Tokoh ini dikenal sebagai penyusun Al-Sirat Al-Wajiz, Mu'jam lil Al-Mutaradifat,
wal ibarat al-istilahiyah wal a'dad. Kemudian tujuannya ya ini adalah manfaatnya yang pertama adalah fokus pada sinonim, antonim, dan idiom. Kemudian membantu pengajaran bahasa Arab modern, kemudian memperkaya khazanah kamus tematik. Kemudian selanjutnya ada Ali Mukhtar, merupakan salah satu tokoh penyusun kamus bahasa Arab modern yang lebih menekankan pada kemudahan penggunaan. Kontribusi yang dilakukan oleh Ali Mukhtar adalah menyusun kamus yang praktis dengan bahasa sederhana, kemudian kamusnya berorientasi pada kosakata sehari-hari yang relevan dengan kebutuhan praktis. Kemudian yang ketiga, membantu pelajar agar tidak merasa kesulitan dalam memahami bahasa Arab modern, baik untuk tujuan komunikasi maupun akademik. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya Askar dikenal sebagai tokoh kamus modern yang menekankan pentingnya keteraturan sistematis dalam penyusunan kamus. Kontribusinya yang dilakukan adalah menggunakan metode susunan alfabetis, sama seperti tadi Al-Mu'jamul Wasit. Kemudian kamusnya tidak hanya menyajikan arti kata, tetapi juga memberikan contoh-contoh kalimat dalam penggunaan kata tersebut. Kemudian yang terakhir, fokus pada konteks modern, menjadikan karyanya sesuai dengan kebutuhan pelajar asing yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua setelah bahasa ibunya. Kemudian selanjutnya ada As'ad Muhammad Al-Kalali. As'ad Muhammad Al-Kalali merupakan tokoh yang berusaha menghubungkan warisan tradisi klasik dengan pendekatan modern dalam penyusunan kamus. Kontribusinya yang telah beliau lakukan dalam penyusunan kamus, yakni tetap mempertahankan sistem akar kata yang menjadi ciri khas kamus Arab klasik. Kemudian yang kedua, adanya istilah-istilah baru yang muncul seiring perkembangan teknologi sains, budaya, dan kehidupan sosial. Kemudian Al-Kalali berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan akademis dan kebutuhan praktis. Jadi Al-Kalali juga menyajikan kata-kata yang berhubungan dengan akademis dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada Mahmud Yunus. Mahmud Yunus adalah tokoh penting dalam sejarah leksikografi Arab di Indonesia. Namanya sangat dikenal di kalangan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Kamus Mahmud Yunus banyak dipakai dalam pendidikan formal maupun non-formal, menjadikannya salah satu karya kamus paling berpengaruh di Asia Tenggara. Kontribusi yang dilakukan oleh Mahmud Yunus, yakni adalah karyanya terkenal adalah Kamus Arab Indonesia yang biasanya sering kita lihat itu paling umum itu karya Mahmud Yunus yang hingga kini masih banyak sekali digunakan secara luas. Kemudian sangat sederhana, praktis, dan disusun untuk kebutuhan pelajar Indonesia. Nah, tujuan utama Mahmud Yunus ini menyusun sebuah kamus adalah menyediakan jembatan linguistik antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Kita sudah menyimak. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan bagi teman-teman atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau menyanggah dari hasil penelitian kami. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Izin bertanya, Ya baik, silakan Pak Zuniko. ya tadi kan salah satu perbedaan mu'jam klasik sama modern itu kan kalau yang klasik tadi dari apa yang sederhana ya, gimana bahasnya tadi, Afwan, kalimat Klasik dasar gitu ya, menggunakan akar kalimat dasar kata. gitu, Iya, akar ke kata. akar katanya. Nah, sedangkan yang modern itu menggunakan alfabetis, iya kan ya? Iya, betul. Nah, tadi kalau dilihat dari contohnya, kalau yang mu'jam klasik itu lisanul Arab ya. Iya, betul. Yang klasik tadi nggak ada contohnya lisan Arab tadi.
Ya atau gini aja deh, Ana mungkin minta minta tolong lebih jelasin contohnya ya. Kemarin kan juga Ustadz Kamal sudah itu ya, eh, concern di situ gitu, udah apa namanya ngingetin teman-teman juga ya. Jadi biar lebih detail lagi gitu, karena mungkin di sini termasuk Ana juga masih kurang paham nih bedanya antara kamus klasik sama kamus modern gitu. Sedangkan akar kata sama alfabetis tuh bedanya gimana gitu. Karena kalau tadi dilihat dari lisan Arab, cara nyari katanya masih sama sama Mujawasid gitu. Coba deh, Antum udah coba cek belum ya? Atau mungkin coba tolong jelasin beserta contohnya aja gitu, bisa nggak kira-kira? Jadi biar lebih jelas. Ya, tuh syukron. Baik, terima kasih Niko. Kemudian kita tampung dulu. Ada pertanyaan yang lain? Baik, mungkin sambil menunggu kelompok yang presentasi menyiapkan jawaban dan menunggu tanggapan dari yang lain. Baik, saya akan mengomentari beberapa hal begitu ya. Eh, Pekan lalu saya sudah minta, jadi ketika memaparkan tentang jenis kamus ini ya, klasik, modern, jadi bukan hanya covernya, biar kelihatan kalau yang klasik ya al-ain misalkan dia menggunakan apa akar kata itu ya misalkan saya berikan contoh kemarin ya mencari istighfar nggak bakal ketemu di alif gitu, ketemunya hanya di gain ya, dari gofaro dan seterusnya. Kemudian juga dalam pencariannya dia bukan yang klasik itu pakai koafi ya, koafi itu kan di eh, akhir. Jadi dari akhir, huruf akhirnya baru ke tengah dan ke depan gitu. Ya, ya. Jadi nanti kalau urutan koafi itu bukan berdasarkan alfabetis, alif, ba, jim, bukan. Ya, yang klasik ada yang melalui makhrijul huruf, yang huruf izhar itu paling terdalam, h gitu ya, dan seterusnya sampai sabatain. Ya, mim, ya, ya. Dan seterusnya gitu. Jadi sesuai dengan urutan makhrijul huruf dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Ya. Dan juga untuk tampilan kamusnya ya bukan hanya cover tadi ya, juga diberikan contoh dalamnya gitu. Jadi ketika kelihatan gitu ketika mau lihat sesuatu misalkan tampilan lisanul Arab dengan mujamul lasid seperti apa sih? Ya. Ya misalkan kalau di browsing pasti ada lah tampilan dalamnya gitu. Itu tadi untuk yang dua, yang klasik dengan modern tadi, saya kira perlu juga menampilkan, ya tadi tidak ada ya yang tokohnya ya. Dalam Lisanul Arab Ibnu Munzir misalkan, atau Manzur dengan Airus Abadi itu ya. Yang Bahrul Muhit itu tidak masuk. Padahal itu menjadi tonggak juga ya. Jenis kamus klasik begitu ya. Dan yang modern tadi juga tidak ada, saya lihat yang Munjid misalkan.
ya. Kemudian yang konteks keindonesiaan tentu selain Mahmud Yunus itu generasi awal, Umar Bakri, kemudian tentu yang paling familiar sekarang ada Al-Munawwir begitu ya. Itu juga perlu juga gitu. Jadi konteksnya juga harus diperbarui. Walaupun sebenarnya tidak perlu semua, tapi contoh-contohnya itu harus memaparkan ya yang sudah sangat terkenal gitu. Baik yang tokoh klasik maupun yang kontemporer. Misalkan Al-Maurid tadi saya tidak dapatkan ya konteksnya. Itu kan eh, menjadi pijakan juga ketika beralih kepada kamus modern yang dialihkan sekarang dikembangkan melalui teknologi menjadi digital gitu. Ya, itu mungkin tambahan nanti. Untuk kelompok ini saya kira sudah baik tadi, cuma beberapa hal tampilan kamusnya hanya cover. Kalau bisa ya ada halaman dalamnya lah. Jadi kita tahu tuh yang klasik sama modern. Kalau ngelihat kan enak gitu. Tapi kalau dibayangkan susah. Yang kalau kayak Kopiah gimana sih? Ain itu kayak apa? Dengan makhluk dulu seperti apa sih? Gitu ya. Dengan alfabetis seperti apa maksudnya? Nanti kalau ada contoh tidak perlu semua, cuman artinya tampilan yang klasik dan modern ini biar kita juga paham seperti apa gitu. Nah itu mungkin ya tambahan dari saya. Jadi nanti juga untuk menjadi pijakan buat yang kedepannya kita akan lebih mudah memaparkan satu atau mendistribusikan satu kamus ketika ada contoh konkretnya gitu ya. Contoh konkretnya yang mungkin kalau yang udah kelihatan yang paling familiar sekarang ya generasi kalian saya kira masih ketemu Mahmud Yunus misalkan. Masih ada nggak ya kalian yang menggunakan Mahmud Yunus? Ini zaman saya dulu pesantren tuh, Mbak Mahmud Yunus, Umar Bakri masih, tapi ya setelah itu sekarang kayaknya sudah sangat jarang ya, sangat jarang. Kalaupun ada juga mungkin apa namanya tidak banyak gitu. Menurut saya ya, ini pandangan saya secara pribadi, mungkin sekarang lebih banyak yang belajar bahasa Arab akan menggunakan Al-Munawwir misalkan. Ya, kamus kontemporer gitu ya, Arab Indonesia dan lain sebagainya. Dibandingkan kamus-kamus yang generasi awal itu. Karena Mahmud Yunus, ya, Umar Bakri itu termasuk generasi awal ya, modern awal begitu. Tapi kesininya itu sudah banyak perkembangan gitu. Saya kira juga harus menyebutkan beberapa contoh itu yang contoh baik contoh klasik maupun contoh apa namanya yang modern juga harus ditampilkan. Coba lihat di sini contoh-contoh dan tokohnya coba deh. Tadi saya nggak lihat deh kayak Al-Munjid gitu ya, atau yang klasik. Bukan tampilan ini. Lanjut. Nah, tokoh-tokohnya. Ya, di sini nggak ada kan Fairuz Abadi, ini Manzur, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Mana? Padahal itu tokoh sangat penting dalam klasik. Demikian yang di modern coba, ada nggak Munjid? Ada nggak Maurid? Coba lihat. Ya, hanya aja Mujamul Wasif. Munjid nggak ada kan? Mana lagi? Iya, mana Ustaz? Ya, nggak ada juga. Al-Maurid juga nggak ada. Ya. Terus yang konteks keindonesiaan juga yang paling generasi awal itu tadi Mahmud Yunus. Dan ini sebenarnya ketika memberikan contoh ya juga ada kamusnya, ada barangnya gitu. Kalau ini bolehlah metodenya hanya cover. Tapi tadi untuk membedakan antara yang klasik dan modern itu harus jelas contohnya. Ya silakan tadi ditanggapi dari pertanyaan, mungkin nanti bisa berkembang. Saya nanti coba tunjukkan yang Al-Maurid atau saya buka Lisanul Arab sekarang. Silakan. Izin Niko.
Sebenarnya itu udah dijawab barusan sama Pak dosen kita dari tambahan beliau tadi. Itu contoh dari kamus klasik itu tadi beliau menyampaikan contohnya itu adalah istaghfiruna. Itu dicontoh di kamus klasik ya. Nah, akar kata dari istaghfiruna itu adalah untuk metode pencariannya di kamus klasiknya itu adalah huruf dari rongkongan yang paling dalam itu, huruf dari yang paling terdalam itu ada huruf ro. Nah, jadi ketika metode pencariannya di kamus klasik itu adalah dimulai dari huruf ro-nya. Ro, fa, ro. Nah, maka di situ nanti akan ketemu tuh huruf atau kosakata dengan kata istaghfiruna atau mustaghfiruna itu tadi. Jadi dari akar katanya yang harus kita cari. Itu untuk kamus klasiknya. Dan untuk kamus modern yang disebutkan salah satu contoh dari Pak dosen tadi adalah Muhammad Yunus tadi. Barusan juga saya cek, oh ya ternyata ini memang kamus yang sering dulu kita pelajari. Karena memang kata-kata atau kosakata yang dia terus di dalam kamus itu lebih mempermudah kita dalam mempelajarinya. Contoh, karena dalam huruf hijaiyah itu dimulai dari huruf alif, ba dan seterusnya. Di dalam huruf alif itu tertulis dimulai dengan dari kata alif dan seterusnya itu ada berhubungannya, ada korelasinya satu sama lain. Kita ambil contoh dalam kamus Yunus itu adalah kataba itu ada menulis. Terus menulis di mana? Ada kolamun, ada pena. Terus di mana lagi? Ada turunannya lagi, ada korelasinya dengan yang lain lagi, ada kitabun, itu kitab. Terus untuk mereka kita pena dan menulis ini untuk apa kebutuhannya? Untuk madrasah, ada sekolah, dan lain sebagainya. Jadi ada korelasinya satu sama lain ketika di kamus modernnya. Itu yang saya tanggapi dari salah satu contoh dari Ustadz Muhammad Kamal tadi itu Mahmud Yunus itu kosakatanya lebih ada korelasinya satu sama lain. Begitu sih yang bisa saya terangkan sih sedikit. Mungkin itu sih Zuniko. Coba gimana? Barangkali ada tambahan. Enggak, sebenarnya lebih pertanyaannya ke, kan kalau mencari kamus yang klasik itu maksudnya dari akar kata itu, yang tadi kan istighfaro berarti dari gofaro itu, atau Ya, urutannya dari misalkan dari halq terus naik ke syafatan atau gimana? Maksudnya gini, kan kalau misalkan tadi kamus klasik dari akar kata, cuman kalau kita cek Munawir juga dari akar kata gitu. Yang membedakan tadi kan kalau alfabetis kan itu aneh, insya Allah paham lah, yang abata kayak gitu kan. ya, Berarti kita mencarinya misalkan dari Gofaro ya berarti nyari di huruf Go gitu. Dan urutannya abata saja haho ya sampai Go lah gitu. Itu kalau yang modern kan ya gitu ya. Nah, yang klasik ini anak masih belum belum paham apakah yang klasik itu urutan begitu juga kan akar kata. Terus carinya dari yang alif itu berarti alfabetis juga, atau eh, yang tadi dijelaskan sama Ustaz Kamal gitu. Jadi tergantung makrotnya. Baiknya mungkin kelompok ini sebrowsing juga ya, misalkan pencarian kamus dalam lisanul Arab atau tadi al-ain. Contohnya ini kelihatan tuh. Yang ini tutup dulu deh boleh. Apa namanya? PowerPoint-nya ditutup. Kalian sambil browsing. Ya. Jadi kelihatan nanti. Kan kalau sekarang dibayangkan aja. Makanya kalau saya bilang ada contohnya itu enak. Saya mau menjelaskan susah juga nih kalau itu. Ada saya. Ya. Yang lisanul Arab. Yang klasik saya punya lisanul Arab. Kemudian yang modernnya dari Munjid, Mujam Wasid, Roid, Al-Maurid, sama Munjid ya. Saya ada juga tuh. Memang sama kalau yang modern alfabetis artinya sudah sesuai dengan huruf. Mau dia itu zaid
ya harfuz ziyadah atau dari asal katanya ya. Jadi ketika cari istighfaro itu langsung bisa. Kalau jamnya yang modern sekarang itu yang diadopsi untuk kamus digital itu modelnya sudah alfabetis, artinya tidak lagi pakai akar kata. Ya, ketika mencari ta'awana nggak perlu dari ana, tapi langsung dari ta'awana gitu. Nah kalau yang klasik, ya nanti mungkin bisa dilihat. Al-Ain saya belum melihat ininya, tapi emang tadi ada beberapa dari makhrijul huruf, dari ha gitu ya, sampai nanti ke syafatain. Ada yang dari belakang, qawafi itu, ya huruf terakhirnya, ya Muhammadul ladzi turja syafa'atuhu, ya misalkan, oh berarti ha, cari di ha. Nah itu harus ada contohnya sebenarnya. Sambil browsing coba kelompok yang ini, namanya Abi maupun Ihsan, coba berbagi browsing, adalah tampilan masalah Mu'jam al-Ain atau yang tadi contohkan ya, Bahrul Muhit misalkan yang ada, atau Lisan al-Arab. Nah itu langsung ditampilkan gitu. Jadi akan lebih mudah nanti. Kalau yang modern tuh saya kira nggak ada masalah. Kalau yang modern memang awalnya dari akar kata juga. Mu'jamul Wasit walaupun modern dia akar kata. Nggak bakal ketemu. Ya, termasuk munjid juga. Tapi Mu'jam Asasi, ya Mu'jamul Al-Masir itu sudah pakai metode eh, yang diadopsi itu untuk kamus digital. Dia melihatnya langsung daripada alfabetis, ya, tanpa melihat pada akar katanya. Jadi kalau saya bilang tadi, eh, cari itma'anna, ya sudah aja cari di alif. Tapi kalau akar kata, nggak bakal ketemu itu. Akar katanya dari tom ana yutom inu, ya baru ketemu. Ya, ada yang melalui proses ibdal, iklal, ya. Itu kalau yang di klasik nggak ketemu kalau kita tidak tahu akar katanya. Tapi kalau yang modern tuh pasti dapat gitu. Mungkin yang tadi ditanyakan Anggri itu kaitannya untuk tampilan lah ya. Kita bisa lihat mungkin sambil browsing ya nanti, biar bisa, saya nggak bisa browsing di sini juga di handphone nih. Jadi biar kelihatan jelas urutannya itu seperti apa yang klasik gitu ya. Karena ada berapa tadi klasik yang dicontohkan. Ada itu nanti ya contohnya. Atau kalau misalkan di situ nggak ada ya Lisanul Arab atau Bahrul Muhit masuk juga yang klasik. Nanti metodenya ada apa. Dan setiap kamus itu punya eh, tata cara atau petunjuk penggunaan kamus gitu. Sekira itu. Bisa nggak Ihsan dan Abi sudah dapat belum? Kalau bisa di share screen, ya. Contoh tampilan kamus klasik gitu Arab. Ya. Kalau susah pakai bahasa Arab ya. Surah min mu'jam, yakni al-Arabi at-taqlidi misalkan. Min mu'jamul wasit atau min lisanil Arab, al-Ain, al-Qomus, ay Baharul Muhit, Litayrus Abadi, ya. Nanti bisa itu. Coba atau teman-teman yang pakai laptop bisa sambil searching, nanti bisa saling menampilkan lah. Kalau nanti Abi dan Ihsan ini tidak menemukan, boleh save aja, silakan. Jadi kalau ada tampilannya kan kita akan lebih paham gitu. Karena nemunya lisan Arab sama ini Zat Munawir. Nah, oke lah, Keselaro coba lihat. Bisa di search nggak apa. Ini Zat. Sudah terlihat belum Zat?
Sudah sih. Lebih panjang kan penjelasannya ya. Iya, lebih ke ini Sat ya, banyak tarifnya gitu Sat ya. Iya. Maka dia secara apa namanya, versi cetaknya ini sampai 18 jilid Lisanul Arab. Saking banyaknya dia menjelaskan. Tapi coba ada nggak di tampilan awal petunjuk penggunaannya? Dalil tampilan awal coba Anggi. Itu 12. Nah ini. Wakati badak bawahnya nah itu. Ya, terus. Nah ini sudah ada versi digitalnya lagi kan? Yang klasik tapi sudah ada tampilan PDF-nya gitu. Emang dari foto ini. Ini apalagi kalau nanti bisa dibuat dalam aplikasi gitu. Akan lebih mantap lagi gitu ya. Kalau zaman dulu saya mencari apa namanya salah satu aplikasi yang sangat berguna untuk kitab dan lain sebagainya. Misalkan dulu Maktabah Syamilah, walaupun tidak memunculkan kitab-kitabnya gitu ya. Ada beberapa perubahan tapi cukup membantu lah. Ini petunjuknya ya. Kemudian apa lagi tuh? Al-Qabul Huruf atau Batihah wa Siha. Kemudian lanjut lagi. Harful Hamzah. Lihat Hamzah itu. Disebutkan tuzkaru fi hadal huruf. Ya, ke bawah semua. Coba lagi. Itu panjang banget penjelasannya ya. Baru Hamzah aja. Nah, ada pendapat-pendapat ya, wakola. Banyak itu, baru Hamzah doang. Terus lagi ke bawah coba lihat, Angri. Itu belum selesai. 4 halaman aja belum selesai. Nah ini, Asul Hamzah, baru deh. Tapi langsung kola Syekh itu kan. Atau Hukia, Abu Ali misalkan. Sampai seperti itunya ya. Jadi bukan hanya menjelaskan makna, tapi juga ya korelasinya begitu dengan ini. Kira-kira seperti itu. Kalau yang tadi Al-Munawir sudah banyak juga ya tampilannya. Munjid saya kira sudah ada ya. Kalau Lisanul Arab sudah ada versi PDF-nya, saya kira untuk versi Munjid sudah ada juga bentuk apa namanya soft copy-nya seperti ini. Dia susunannya sebenarnya sama dia, ya. Seperti Mujamul Wasit tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Maka dia sistemnya pakai mesti campuran antara klasik dan modern. Jadi masih pakai mustaq ya, pada akar kata gitu. Walaupun urutan tetap pakai alfabet alif ba jim dal gitu ya. Terusnya alif ba jim dal. Alif bata saya gitu. Tapi dia harus sesuai dengan akar kata. Nah, kalau yang versi cetak itu yang saya dapatkan porsi modernnya itu udah seperti Mu'jam Asasi ya. Mu'jam Asasi itu sudah metodenya praktis sekali. Jadi untuk pembelajar bahasa Arab pemula itu akan mudah mencari makna. Ya.
Dan di sini juga versi digitalnya kan baru soft copy. Ini juga dan filenya cukup besar gitu ya. Ya, nanti mungkin saya nggak tahu nih apa sudah ada aplikasi dalam Lisanul Arab gitu ya. Ketika kita cari ini langsung muncul gitu ya. Saya belum ikuti juga tuh. Apakah Lisanul Arab, apa Bahrul Muhit atau Al-Ain adanya seperti ini saja atau sudah dikembangkan menjadi digitalisasi. Artinya ketika mencari akar kata tidak buka file ini gitu, langsung merujuk gitu. Kalau yang ada kan Ma'ani kan semuanya modern tuh ya. Ya, Ar-Ra'id, Mu'jamul Wasit, tapi dia nggak pakai munjid tuh. Karena beberapa munjid itu kan penulisnya apa namanya orang orientalis ya, mustasyrik ya. Maka beberapa kaum muslim itu agak alergi menggunakan munjid gitu ya. Masih ada keturunan Yahudinya gitu ya, dan merupakan orientalis, bukan muslim tapi dia belajar tentang Islam ya untuk tujuan tertentu ya. Nah itu jadi beberapa itu tidak disebutkan ya. Munjid itu sekarang beberapa uh, pesantren, beberapa lembaga tidak menggunakan itu ya. Mereka akan cenderung kepada Mu'jamul Wasit gitu ya. Walaupun kalau di Mu'jamul Wasit di Munjid itu kan lebih kompleks ya, kan fil lughah wal alam gitu. Semua tuh tentang, maka di Munjid itu ada gambar-gambar jenis-jenis pohon dan jenis-jenis apa semuanya ada. Tapi kalau yang di Mu'jamul Wasit itu nggak ada, cuman deskripsi aja ya, tidak ada gambar-gambar gitu. Saya kira sebagai tambahannya ya, jadi teman-teman juga ketika memaparkan ini baiknya ada contoh seperti ini ya. Contohnya itu dipoto ya, screenshot aja. Ini contohnya loh yang eh, Al-Maurid, Az-Zaid, kemudian Lisanul Arab dan seterusnya gitu. Demikian, syukran Angri. Baik, dilanjutkan tadi. Silakan kalau masih ada pertanyaan atau apa yang ingin sampaikan. Baik, Jadi terima kasih. terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih ya, Angri, untuk membantu memberikan contoh. Karena tadi udah nyari kitab lain, cuman Dapat. bentuknya sama seperti eh, kitab Lisanul Arab gitu, Set. Jadi Mm-mm. bentuk dari foto gambar gitu. Mm-mm. Atau boleh di-share dulu tampilannya. Al-Ain tadi kan dia pakai metodenya makhrajul huruf ya. Kita lihat misalkan. Kalau tadi yang Lisanul Arab itu sudah pakai apa? Dari Hamzah. Alfabetis tapi memang masih pakai mustaq, dia masih pakai akar kata ya. Dan ini menjadi celah juga. Saya sambil nanti Abi menyiapkan studi tentang kamus, ini bisa menjadi celah kalian juga untuk melakukan penelitian, analisis kamus atau mau digitalisasi atau program itu. Ini menjadi peluang juga untuk tesis kalian. Yang semester 3 ini udah mulai nih. Mereka udah sidang proposal, jadi diproyeksikan bisa selesai di semester 3 gitu. Jadi harus sudah ada ini. Oke. Nah ini lisan Arab. Kalau yang al-ain tadi mana? Kalau tadi contoh dari itu ada.
Berarti Ustaz pengen nanya, Ustaz. Berarti kalau misalkan digitalisasi gitu kita ngambil katanya dari kamus itu tersebut. Iya, dari kamus itu. Dan sebenarnya juga sama ya. Apa yang dilakukan Kamus Munawir itu juga dia ngambil dari Menjamul Wasit misalkan. Cuman mengalih bahasakan ke bahasa Indonesia, urutannya sama gitu. Syukur Ustaz. Iya. Nah, Al-Ain, waduh, ini klasik banget ya. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan cuman pusing tuh terlalu. Itu tadi ajwab, ya. Itu dari keluar makharijnya tuh. Al-Ain tuh kelihatan. Ya, masih klasik banget ya, Ustaz. Wah, klasik Bahkan ya. kertasnya aja masih kuning gitu. Iya, tulisan tangan semua, nggak ada yang digital. Iya. Nah, seperti ini ya, dia pakai tuh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita juga harus tahu juga ya perkembangan dalam leksikografi dalam perkamusan itu, ya. Dan yang klasik itu juga sekarang sudah mulai digitalisasi. Tadi minimal lisan al-Arab saja versi cetaknya saja udah tahun 2000-an itu. Ya. Saya ini pegang yang versi cetakan 2000. Berarti udah 25 tahun nih. Padahal kan jauh sebelum itu. Nah, ini juga Al-Ain mungkin sudah ada versi ketiknya nih ya. Kan masih tulisan tangan nih ya. Ya. Jadi dalam hal ini digitalisasi kamus juga bisa menjadi peluang juga begitu ya. Untuk penelitian tesis kalian gitu. Itu artinya pilihan. Ya. Syukron, Abi. Baik. Nih. Baik, Afwan, jadi Ustaz. tadi itu ya. Ya, silakan. Isna. Nah, mungkin ingin menambahkan sedikit ya dari pertanyaan Akhi Anggri. Nah, Akhi Juniko, tadi kan pertanyaannya perbedaan, kalau yang Anda tangkap ya, perbedaan kamus klasik dengan modern ya. Kalau tadi klasik berdasarkan akar kata atau asal dari kata, sedangkan seperti yang kita ketahui di kamus modern juga kan disusun dengan alfabet, tapi ada seperti tadi kamus Muhit ya, Muhit Munjid, dan Lisanul Arab yang mana juga pakai akar kata gitu ya. Iya, Anggri. Nah, jadi di sini Ana ada baca untuk tadi ya kamus modern yang sistem dari alfabetis, ada namanya alfabetis umum dan ada alfabetis khusus. Nah, perbedaannya kalau yang alfabetis khusus ya, nah itu dia yang tanpa akar, tanpa diurai, tanpa ditajrid dulu, tapi misalnya istighfaro langsung dari alif langsung muncul gitu. Nah, di sini untuk contohnya itu yang Ana baca namanya kamus Al-Jamharoh. Nah, kalau tadi yang sistem alfabetis itu kan yang khusus. Nah, kalau yang umum tadi ya contohnya kamus Muhit, kamus apa lagi ya? Lisanul Arab, kamus Muhit, kemudian kamus Munjid. Nah, kalau tadi di sistem alfabetis umum, nah itu harus ditajrid dulu, harus diurai, harus dicari asal katanya begitu. Nah, dari perbedaan di kamus modern sama klasik di sistem penyusunannya. Kalau yang tadi modern alfabetis, kalau yang klasik mungkin dari makharijul huruf gitu. Jadi nggak dari alif, mungkin dari ain atau mungkin
dari qaf dan lain sebagainya seperti itu. Syukran, itu aja Ustaz. Ya, syukran, Isna. Ada yang mau menambahkan, silakan. Dapat Iya, maklumat Ana artinya boleh, saling berbagi. Ustaz. Ya, silakan. Ya. Alis. Sekalian nambahin tadi kan Akhi Anggri ya. Anggri kan nanya kalau Munawir gimana gitu kan. Jadi mungkin bisa kita katakan yang setangkap Ana dan yang Ana baca. Jadi untuk kamus klasik itu disusun sebelum abad ke-20 dan biasanya dia pakai full Arab-Arab. Sedangkan Munawir itu kan udah ada yang bilingual juga gitu. Makanya dia termasuk yang ke modern gitu. Terus untuk dari segi tadi udah sebut ya, dari segi metode penyusunan itu pasti jider atau akar kata sama fonetik ya, makhorijul huruf yang ala-ain itu. Lalu fokusnya juga tadi udah ditampilin kan, Ana ingin meringkas aja yang meringkas yang tadi. Sudah ditampilin kayak lisan Arab itu dia sangat banyak maknanya. Jadi ada makna etimologinya, turutnya, habis itu bisa membantu kita mengartikan syair-syair gitu kan. Jadi kosakatanya tuh kuno gitu. Jadi memang intinya dia ketika klasik ini cocoknya untuk peneliti bahasa gitu. Kalau kamus modern, dia biasanya disusun di atas abad ke-20 begitu. Terus banyak yang juga sudah lebih khusus, kayak misalkan kamus untuk ilmu pengetahuan khusus sendiri, politik sendiri, teknologi sendiri begitu. Terus juga fokusnya itu biasanya makna praktis, komunikasi yang sehari-hari gitu. Istilah-istilah kontemporer itu dari fokus yang disusun biasanya kayak gitu. Mungkin itu sih Ustadz. Jadi kalau misalnya ditanya bedanya apa, mungkin bisa dilihat dari isi konteks yang ada di kamus itu sendiri sama pembuatannya begitu. Syukur. Ya, syukron Ukti Alsa sama Ukti Isna ya. Nah, jadi enak seperti ini. Jadi pertanyaan itu bisa dijawab, dikomentari, atau ditanggapi dari teman-teman yang lain juga. Jadi kalian juga jangan jadi pendengar aja. Artinya sambil browsing juga apa-apa kan. Nanti jadi saling menguatkan, menambahkan gitu. Jadi tidak terpaku pada yang presentasi gitu ya. Jadi saling menambahkan maklumat ya terkait tema yang dibahas gitu. Masih ada? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan saja ya untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Ini semuanya sudah di rumah kan ya? Kecuali Bu Nana nih masih di kelas dia. Bersama Abi di jembatan. Anggri jembatan juga dia. Ya, kita cukupkan mungkin ya perkuliahan kita pada leksografi ini. Jadi untuk selanjutnya saya kira nanti bisa yang selain yang presentasi juga mendalami apa yang disampaikan, berikan contoh-contoh praktis ya, tadi kan sudah ada browsing dapat. Jadi dan itu ditampilkan di PowerPoint. Jadi ketika dijelaskan secara deskriptif juga ada contoh visual yang kita bisa lihat gitu ya dari khususnya pembahasan tentang kamus klasik dan modern ini tadi. Baik, itu saja mungkin perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Kita cukupkan, nanti kita lanjutkan di pekan selanjutnya. Untuk hari Jumat nanti saya izin menyimak saja ya, karena saya perjalanan ke Untirta, ada kegiatan Semerata tuh. Jadi nanti mulai 3:30. Kalau saya bisa bicara, saya bicara. Kalau enggak, langsung aja mulai. Yang kelompok presentasi ya. Ya, nanti saya jika memungkinkan saya bicara, kalau tidak saya menyimak gitu. Karena perjalanan ke Untirta daerah Banten ya. Ada Semeloka sampai Sabtu ya.
Jadi tetap berjalan aja nanti. Jadi kelompok yang presentasi nanti untuk mata kuliah Ta'lim al-Arabiyyah li Aghdul Khusus siapa? Kelompoknya siapa Ana, kemarin? Isna, Alsa, sama Nazwa. Misalnya. Oke, Isna ya. Ya. Nah, nanti dikondisikan kalau sudah mulai, sudah hadir semua di atas 10, mulai. Ya, saya sambil menyimak. Semoga nanti jaringannya aman gitu ya. Saya akan menggunakan handphone ya. Itu saja sebagai informasi. Jadi kita cukupkan perkuliahan kita pada petang atau sudah malam belum ini? Udah. Udah. Masih evening Mas atau masih sudah night nih? Masih masak atau masih udah layla? Ini kalau di negara Arab masih masak. Karena ya mereka tidur di atas jam 12. Baru layla ya. Tip naktafi bihadal qadar. Syukran ala taqdim li Firqah Abi Ansori wa Muhammad Ihsan ala taqdim fi ilmu ma'ajim al-ma'ajim al-taqlidiyah wal qadimah wal muasarah. Wa naltaqi insyaallah fi asbul muqbil. Syukran jazilan. Naqtatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Syukran. Ustaz. Astagfirullahaladzim.